Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dengan NIM 2001733 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya sastra angkatan 50-an atau sering disebut angkatan 1950-an. Yang akan saya presentasikan yaitu analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. A. Analisis unsur intrinsik. 1. Tema. Tema dari cerpen Robohnya Surau Kami yaitu seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. 2. Tokoh dan penokohan. Pertama, tokoh aku. Tokoh aku pada cerita ini ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Seperti ia yang mencari tahu mengapa kakek tersindir dengan cerita Ajo Sidi hingga ia mengetahui sebab kakek meninggal. Kedua, kakek. Kakek merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Wataknya pada cerita ini telah mudah percaya omongan orang lain, sehingga ia berpikiran pendek. Kakek juga tekun beribadah, tapi tidak kuat iman dan mementingkan dirinya sendiri. Ketiga, Ajo Sidi. Ajo Sidi ialah pembual. Pada cerita ini diceritakan oleh tokoh aku bahwa Ajo Sidi pembual yang handal, yang telah dikenal oleh banyak orang. Dan oleh ceritanya kakek terpengaruh dan percaya kepada Ajo Sidi. Yang keempat, Haji Soleh. Tokoh ini ialah tokoh dalam cerita Ajo Sidi. Ia merupakan orang yang taat agama dan mementingkan dirinya sendiri, dan ia tidak terima dijebloskan ke dalam neraka. 3. Latar. Pertama, latar tempat. Latar tempat pada cerpen ini ialah di sebuah kota, dekat pasar, di surau, di neraka, dan di rumah Ajo Sidi. Kedua, latar waktu. Sang tokoh aku berbincang dengan kakek saat Ajo Sidi menceritakan Haji Soleh di neraka. Ada pula yang sama dengan latar tempat. C. Latar sosial. Pada cerita ini latar sosialnya ialah kehidupan seorang yang bekerja sebagai penjaga surau merangkap tukang asap pisau. Lalu sekelompok orang yang taat beribadah tapi masuk neraka di akhirat. 4. Alur. Alur yang digunakan penulis pada cerpen ini ialah alur mundur, karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian kakek. Dimulai awal cerita, penulis mengenalkan keadaan surau dan kakek. Kemudian konflik mulai muncul saat kakek bercerita pada tokoh aku tentang perasaannya yang tersindir akibat cerita Ajo Sidi. Karena penasaran akan cerita Ajo Sidi, tokoh aku tersebut bertanya pada kakek apa yang telah diceritakan Ajo Sidi hingga ia sedih. Dan kakek pun menceritakan semuanya. Konflik yang memuncak dapat dibaca pada cerita Ajo Sidi sendiri saat Haji Soleh protes kepada Tuhan mengapa dikirimkan ke neraka, padahal selama hidupnya di dunia selalu mengagungkannya. Dan akhirnya Haji Soleh mengetahui jawabannya dan dari Tuhan dan malaikat. Dapat dibayangkan perasaan kakek yang mendengar cerita tersebut pastilah akan tersindir. 5. Sudut pandang. Sudut pandang pada cerita ini ialah sudut pandang orang pertama, karena pengarang sebagai tokoh utama, karena secara langsung terlibat dalam cerita. Tetapi saat kakek bercerita tentang Haji Soleh, pengarang merupakan tokoh bawaan saat di depan tokoh aku
buku. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis pada cerita ini cukup jelas. Ada di beberapa bagian menggunakan majas, hiperbola, dan sinisme, serta banyak terdapat kata-kata Islami. 7. Amanat. 1. Jangan cepat marah kalau diejek orang. 2. Jangan cepat bangga kalau berbuat baik. 3. Jangan terpesona oleh gelar dan nama besar. 4. Jangan menyia-nyiakan yang kamu miliki. 5. Jangan egois. Dan yang terakhir, jangan lalai. B. Unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang. Haji Ali Akbar Nafis atau yang akrab dipanggil A.A. Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Ia meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat 2 periode, yaitu dari tahun 1972 sampai tahun 1982. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini. A. Nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Yang ketiga, nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarang olehnya, seperti bunuh diri, mencemooh, berbohong, lalai, dan lain-lainnya. Yang keempat, nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa. Yang kelima, nilai adat. Kita harus menjalankan segala perintah Tuhan dan memegang teguh nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang dari dulu sampai saat sekarang yang turun-temurun. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.